Bismillahirrahmanirrahim. Detikers, di era digital, media sosial menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau dahulu, setiap orang yang ingin belajar harus belajar secara konvensional. Dia datang ke sekolah, dia datang ke majelis taklim, dia datang ke masjid. Tetapi di era media sosial seperti hari ini, kita bisa saja mendapatkan ilmu agama dari platform yang berbeda-beda yang tersedia di media sosial yang terus tumbuh berkembang hari ini. Pertanyaan yang sering saya dapatkan dari Detikers, apakah mendapat broadcast terkait ilmu agama di sosial media itu boleh untuk kita teruskan dan boleh juga untuk kita jadikan sandaran keilmuan kita. Detikers yang saya hormati, belajar itu memang boleh di mana saja. Dia bisa menggunakan cara konvensional, dia juga bisa menggunakan cara modern. Yang harus diperhatikan, yang pertama adalah sumber tulisan tersebut. Apakah mereka yang menulis, apakah mereka yang membuat tulisan ini memiliki kapabilitas keilmuan, memiliki integritas dan kredibilitas untuk dikatakan sebagai sumber ilmu. Di masa lalu, kalau kita belajar misalnya di pesantren, kalau kita belajar misalnya di perguruan tinggi, maka kita dengan mudah mengetahui latar belakang pendidikan guru-guru kita. Di pesantren kita dapatkan seorang kiai yang dahulu adalah seorang santri di pesantren tertentu. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya ilmu, santri tadi menjelma menjadi seorang kiai. Di kampus demikian juga, kita bisa melihat rekam jejak seorang dosen dimulai dari dia menjalani pendidikan S1, S2, S3 sampai menjadi guru besar dalam bidang tertentu. Sehingga saat kita belajar di sana, kita mendapatkan ketenangan bahwa sumber keilmuan yang sampai kepada kita adalah pihak-pihak yang memang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa, memiliki kemampuan dasar untuk berfatwa, memiliki kemampuan untuk menjelaskan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh kita terkait dengan hukum agama. Saat kita bertemu dengan seorang kiai yang pandai berbahasa Arab, memiliki kemampuan ilmu-ilmu alat yang dibutuhkan untuk memahami ayat Al-Quran dan hadis yang memang dalam bahasa Arab, maka kita dengan tenang mendengarkan fatwa beliau, kita dengan tenang mendengarkan tafsir beliau, karena memang kita tidak pernah meragukan keilmuan yang dimiliki oleh kiai tersebut, keilmuan yang dimiliki oleh profesor tersebut. Tetapi di media sosial, tidak jarang kita mendapatkan tulisan tanpa menjelaskan sumber tulisan tersebut. Atau seperti yang sering terjadi, memasang nama orang yang memiliki kapabilitas keilmuan, sementara ketika kita bertemu dengan orang tersebut dan mempertanyakan terkait dengan tulisan tadi, orang alim tersebut menyatakan bahwa itu bukan dari saya dan itu bukan tulisan saya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bijak dalam mencari ilmu melalui media sosial. Konsep dasar Al-Quran, fatabayyanu, cross check, melakukan kaji ulang terhadap kebenaran keilmuan yang sampai kepada kita, itu menjadi sarana utama dan pertama untuk mendatangkan kedamaian keberagamaan kita saat kita bisa memastikan bahwa informasi yang sampai kepada kita, bahwa ilmu yang sampai kepada kita memang berasal dari sumber yang memiliki otoritas untuk berbicara terkait ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Oleh karena itu, Detikers, ya, ini pertanyaan seringkali disampaikan oleh ibu-ibu, ya, karena mereka cukup aktif di media sosial, mendapatkan informasi tentang keilmuan dan keagamaan yang sedemikian deras masuk ke handphone mereka. Pertanyaan yang kedua yang sering timbul, apakah boleh
saya kemudian menyebarkan informasi terkait dengan ilmu agama, menyebarkan fatwa agama, menyebarkan tafsir Al-Quran, menyebarkan penjelasan hadis, menjelaskan pandangan ulama tertentu terkait pemahaman keagamaan tertentu. Maka jawaban saya, ketika Anda mendapatkan ilmu dari media sosial, lakukan cross check yang bisa Anda lakukan. Seandainya misalnya itu berbicara tentang pemahaman tertentu terhadap fatwa keagamaan, maka Anda sebagai masyarakat awam bisa melakukan studi banding dengan cara misalnya, ya, kita di bulan Ramadan seringkali dihebohkan dengan perselisihan terkait bilangan rakaat. Ketika ada broadcast yang menyatakan bahwa tarawih itu harusnya adalah 8 rakaat, tarawih itu maksimal adalah 11 rakaat dengan witir, di satu pihak tarawih itu adalah 20 rakaat, 21 dengan witir atau 23 dengan witir, maka kewajiban Anda kemudian mencari kebenaran ini di media sosial. Anda bisa misalnya memasukkan suku kata bahasa Indonesia, kemudian mencari referensi ini pada ormas Islam yang punya rekam jejak panjang di Indonesia, semisal Nahdlatul Ulama, semisal Muhammadiyah, semisal Persatuan Islam dan lain sebagainya. Atau Anda cross check di website Majelis Ulama Indonesia. Kalau Anda memiliki kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka Anda bisa mencari di website-website Darul Ifta, majelis fatwa yang tersebar di dunia Islam, sehingga Anda bisa melakukan perbandingan. Kalau hasil yang Anda dapatkan itu sama dengan apa yang Anda baca dan Anda pahami di media sosial, maka Anda boleh untuk kemudian menyebarkan ini sebagai bagian dari dakwah. Tetapi ketika pemahaman yang sampai ke handphone Anda itu berbeda dengan mayoritas ulama, Anda ragu mana yang benar, maka tugas Anda sebagai orang awam bertanya kepada guru-guru agama yang memiliki rekam jejak keilmuan. Kalau Anda di Jakarta, Anda bisa datang kepada majelis ulama yang ada di Jakarta, Anda bisa datang kepada pengurus Muhammadiyah di majelis tarjih, Anda bisa datang ke lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama, Anda bisa datang ke pesantren-pesantren yang punya usia cukup panjang, Anda bisa datang ke kampus untuk melakukan cross check. Hari ini ilmu memang terbuka, tetapi terbukanya ilmu di media sosial ada kalanya justru mendatangkan aspek negatif. Tidak sedikit dari kita yang hanya bermodalkan membaca broadcast tertentu yang ada di media sosial, kemudian merasa pemahamannya paling benar, menyalah-nyalahkan tradisi keagamaan yang sudah berkembang lama di Indonesia, seolah-olah semuanya menjadi salah dan kebenaran itu hanya milik Anda berdasarkan apa yang Anda baca dari platform digital tertentu atau dari broadcast tertentu yang Anda temukan di media sosial. Oleh karena itu, penting kita bijak dalam menggunakan media sosial. Kunci katanya adalah pembanding, kunci katanya adalah bertanya, tentu membandingkan dan bertanya kepada mereka-mereka yang memiliki otoritas dalam kaitan dengan fatwa keagamaan, dalam kaitan dengan keilmuan keislaman. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan ini, semangat mencari kebaikan itu dilandasi dengan keilmuan yang benar, dilandasi dengan semangat untuk mencari kebenaran dari sumber hukum yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menemukan jalan yang benar dalam memahami agama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.